Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan datang di Ganjar Adi Wirawan Tarjo SIMP selaku Kanan Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Ani Zubaida SPI MSI, dan Bapak Wahyu Suci Utomo selaku pemateri webinar. Teman-teman peserta webinar sekalian dan para peserta yang hadir di acara webinar ini dengan tema potensi usaha rumput laut yang diselenggarakan oleh Pengabdian Masyarakat atau PMM Mitra Dosen Universitas Muhammadiyah Malang. Saya Huda Lasmi, mahasiswa Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang, sebagai moderator webinar hari ini, yang akan memandu jalannya webinar ini dari awal sampai selesai. Pertama, saya akan membacakan susunan acara webinar pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan-sambutan. 3. Penyampaian materi. Dan 4. Penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menampilkan video CV jurusan perikanan. Webinar saya pas masuk grup, Bu. Udah. Kok kalau pas yang awalan juga ini ya?
Memiliki visi menjadi program studi terbaik dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, dan global di bidang budidaya perairan, Aquaculture UMM terus menciptakan dan mengelola sumber daya manusia melalui berbagai aktivitas. Meski dari tahun 1995, ini salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Pertanian dan Peternakan UMM ini terus bertumbuh. Memiliki laboratorium pusat untuk melaksanakan praktikum dan penelitian, Prodi Aquaculture juga membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk terus belajar tentang aktivitas budidaya perairan dengan membuka Fish Park pada tahun 2018. Berikhtiar untuk terus mewujudkan lulusan dengan kualitas terbaik, Aquaculture UMM membuka mahasiswa dengan berbagai sertifikasi, di antaranya sertifikasi cara pemeliharaan ikan yang baik. Mahasiswa dilatih untuk memahami pedoman dan tata cara pemeliharaan ikan dengan benar. Sertifikasi ini diberikan langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selain itu, dua skema sertifikasi telah disiapkan Aquaculture UMM yang bekerjasama dengan BNSP melalui sertifikasi profesi UMM. Dua skema tersebut diantaranya sertifikasi pengolahan pakan ikan dan ikan serta sertifikasi teknisi tambak udang. Mendukung kualifikasi, Aquaculture UMM mengadakan kuliah praktik aquapreneurship untuk membuka peluang mahasiswa lulus dan menjadi entrepreneur. Mahasiswa mendapatkan pendampingan untuk menciptakan bisnis plan dalam bidang aquaculture. Program lain untuk mendukung terciptanya lulusan yang berkualitas, prodi ini mengajak mahasiswa terjun langsung dalam program studi excursion dan pekan entrepreneurship student FPS. Prodi Aquaculture terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas kesempatan pengembangan diri mahasiswa, di antaranya kerjasama dengan Andrew Sejahtera untuk membuka kelas profesional industri udang, University of Thailand, dan Columbia. Terus memenuhi kebutuhan mahasiswa melalui berbagai fasilitas pendidikan.
melahirkan profesional, inovatif, mandiri, dan kompeten di bidang budidaya perikan. Acara kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator PMM Mitra Dosen kepada Widya Nini Adriani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anis Zubaida SPI selaku dosen pembimbing Universitas Muhammadiyah Malang. Yang terhormat Bapak Wahyu Suci Utomo selaku pemateri pada hari ini. Saya di sini sebagai koordinator dalam kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa tentang potensi usaha rumput laut, ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Dan tak lupa panitia yang bertugas. Acara webinar hari ini diharapkan peserta mendapatkan pengetahuan seputar informasi peluang bisnis dan potensi usaha rumput laut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sampainya Mbak Yani. Memasuki acara selanjutnya yaitu inti pada acara pagi hari ini, yaitu penyampaian materi. Materi akan disampaikan oleh Wahyu Suci Utomo selaku narasumber pada hari ini yang akan menyampaikan materi potensi usaha rumput laut dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Wahyu Suci Utomo, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa la tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Kepada para generasi-generasi yang akan datang, adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian pada para peserta webinar, marilah kita ucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Izinkan saya menyapa beberapa peserta. Saya melihat di sini hormat dan takdim kami pada para guru, dosen, para pakar, ya, dari Bapak AB Susanto, pakar rumput laut dari Jerman, Bapak Hamzah, perusahaan rumput laut Indonesia, Pasuruan, Prof. Rini, Prof. Elvi dari UNU, Dr. Apri, Ibu Anis, Ibu Jila, saya lihat juga tadi, kemudian Ibu Silvi dari Politeknik Negeri Jember, dari Unipro, Dr. Zainal, kemudian selamat hadir juga dari pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah, saya lihat tadi hadir juga, pimpinan daerah Kabupaten Malang hadir, jaringan saudagar Muhammadiyah Bapak Ambali hadir, kemudian guru-guru se-Jawa Timur, guru-guru perikanan, selamat bergabung, MGMP guru-guru perikanan, ada yang dari Kupang, kemudian taruna-taruni SMK Negeri 2 Turen, kemudian teman-teman Poklasar, kelompok pengolah pemasar ikan, kemudian alumni Universitas Brawijaya Angkatan 98 dan alumni Unibro se-Jawa Bali, salam hormat kami semuanya. Izinkan saya
Wahyu untuk saya bukan memberikan materi ya. Ini sharing ya. Sharing sekedar sedikit apa yang pernah kami alami, coba kami sampaikan kepada para peserta webinar ini. Dan teman-teman yang lain yang belum kami sebut tadi. Termasuk tadi hadir dari Kepala SMK Negeri 1 Karimun Jawa, ya SMK Rumput Laut di Karimun Jawa hadir Pak Gianto. Baik, bisa dipapar di screenshot, di share screen-nya untuk materi kami. Sambil menunggu share screen, perkenalkan saya Wahyu, pelaku UMKM Seaweed Processing, pengolahan rumput laut. Kami mulai rumput laut tahun 2003 ketika itu di Kepulauan Karimun Jawa. Gitu. Kami tinggal di Malang, Singosari. Selain kegiatan mengolah, kegiatan kami adalah staf pengajar di SMK Negeri 2 Turen. Dan giat kami yang lain adalah pemberdayaan masyarakat, keumatan lewat kendaraan pemuda Muhammadiyah Kabupaten Malang. Baik, saya lihat banyak yang adik-adik ya. Baik, adik-adik semuanya, kita melihat bahwasanya Indonesia itu lautannya luas. Lautannya luas. Bahkan Indonesia adalah daerah maritim yang terbesar. Ya, tentunya ini banyak potensi-potensi yang bisa, maka kami membuat judul tadi Bangkit Bangsaku dari sektor perikanan. Salah satunya adalah rumput laut, seperti itu. Ya. Luar biasa potensi perikanan. Bisa ditampilkan video satu untuk panitianya tentang potensi rumput laut. Ya. Mbak Nini ya, bisa ditampilkan share screen-nya. Indonesia adalah negara maritim terbesar dunia yang memiliki keanekaragaman hayati paling beragam di dunia. Di Indonesia, hidup, tumbuh, dan berkembang 8.500 spesies ikan, 555 jenis rumput laut, dan 950 jenis terumbu karang. Keragaman spesies serta luasnya wilayah pengembangan merupakan potensi usaha yang luar biasa besar. Rumput laut misalnya. Komoditas ini menjadi salah satu produk unggulan industri kelautan dan perikanan Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sangat menunjang untuk berkembangnya industri budidaya dan pengolahan rumput laut. Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa membuatnya kaya akan sinar matahari dan mineral yang sangat dibutuhkan rumput laut. Rumput laut adalah sumber daya kelautan yang bisa dijadikan sebagai bahan baku berbagai industri. Teknik budidayanya terbilang mudah, beresiko kecil, dan tidak membutuhkan modal besar. Masa tanamnya relatif pendek, yakni 45 hari. Keuntungan yang bisa diperoleh pun terbilang tinggi. Karena itulah, dalam 15 tahun terakhir ini, animo masyarakat untuk berusaha di bidang budidaya rumput laut terus meningkat seiring semakin meningkatnya permintaan rumput laut Indonesia, baik dari pasar nasional maupun internasional. Yang tertarik sama saya, penghasilannya cepat, kerjanya cuma sebentar gitu Pak. Rintangannya kalau di rumput laut ini ombak yang besar itu Pak. Ombak yang besar itu kan banyak yang hancur Pak. Rumput laut ini kan hancur. Bisa itu Pak. Terus dijemur, hasilnya itu cuma sedikit. Gitu. Harapan saya itu katanya kelompok rumput laut ini minta bantuannya itu tali sama sampan. Supplier saya aja sendiri satu bulan itu bisa 300-400 ton bisa dalam satu bulan.
Umumnya, budidaya rumput laut dilakukan dengan menggunakan metode lepas dasar. Ya, oke. Terima kasih, Mbak ini panitia. Kita lihat tadi menyampaikan tadi terlihat bahwasanya potensi perikanan luar biasa. Ada 550 spesies rumput laut. Ada sekian jenis ikan yang berada di Indonesia. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang perlu untuk ditangani seperti itu. Tentu dia harus bergelimang dengan air laut ya, dengan aroma ikan, dengan garam yang menempel di kulit kita akan muncul putih-putih. Ini adalah tantangan dan potensi luar biasa. Potensi luar biasa. Maka kalau tidak digarap, siapa yang menggarap pertanyaannya? Dibutuhkan seorang sarjana perikanan, dibutuhkan lulusan SMK perikanan untuk menangani ini. Mereka punya dasar ilmu sehingga akan berubah nanti teknologinya, cara budidayanya, cara menangkap ikan dan yang lainnya. Inilah ketika kita masuk, nah disitulah akan membaca peluang-peluang yang ada. Oke, next. Ya, potensi rumput laut. Saya membidik langsung ke rumput laut. Salah satunya adalah rumput laut karena untuk para pemain pemula, ini adik-adik mahasiswa, ya, rubah mindset orang yang hanya bajunya bersih, berdasi, kaum priayi ya, kita turun harus ini, turun. Di situ adalah kalian akan melihat mutiara-mutiara yang di laut dalam bentuk berbagai jenis aneka hayati yang bisa kalian manfaatkan. Tapi kalau hanya duduk di atas meja banyak bicara, ya itu tidak baik. Lakukanlah hal yang kecil, lakukan. Kita lihat sekarang saya membidik ke rumput laut. Hampir semua pantai di Indonesia ini bisa ditanami rumput laut. Di Cidaun, kami pernah di Cidaun, ombak yang segitu tingginya bisa ditanami rumput laut, pantai selatan, Cidaun. Di Pantura, pantai utara, Tuban, kemudian di Gresik dan banyak di Jepara, Karimun Jawa. Ini Pantura itu lebih mudah dibanding pantai selatan. Ombak besar bukan halangan, bahkan ombak besar itulah potensi rumput laut nutrisi tinggi, rumput lautnya bisa besar-besar. Segini-segini, seperti besar-besar seibu jari kurang lebih. Tergantung nanti metode yang digunakan. Bayangkan kita lihat di situ ujung ya dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita tanami rumput laut, inilah andalan di Indonesia. Ini luar biasa dan ini untuk para pemula sangat mudah. Karena apa? Tadi disampaikan seorang petani rumput laut, kita nggak usah memupuk, nggak usah memberi pakan, nggak usah memberi pakan. Teman-teman yang bergerak di bidang budidaya mengetahui 60-70% biaya itu terserap di pakan. Dan rumput laut apa? Zero, nol. Pakan, kita memberi pakan. Siapa yang beri pakan? Allah Subhanahu wa taala lewat sunatullah. Terjadi ombak, gulungan-gulungan air, terjadi menggerus, disitulah nutrisi masuk, ditangkap oleh pori-pori rumput laut. Tergantung metodenya, ada metode lepas dasar, ada pancang, ada metode spiderweb, laba-laba, kemudian metode rakit, ya seperti itu. Next. Ya, inilah pohon diversifikasi rumput laut. Mulai untuk farmasi, di UNER sudah
mencetak kapsul dari film kerajinan. Bekerja sama dengan pendampingan perusahaan kapal kerajinan Indonesia, Pak Hamzah, ya, di UNER Fakultas Kedokteran sudah mencetak kapsul dari kerajinan. Kemudian dalam bentuk kosmetik di Malang ada yang sudah membuat ya, kosmetik dari rumput laut, bahkan sudah memberikan pelatihan Ibu Mila, ya, Mbak Mila di daerah Karangploso di situ. Kemudian itu sangat saya pernah menggunakan. Jadi rumput laut itu ada seratnya, ada gelnya. Kalau digunakan untuk hand body akan lembab, lembabnya. Dan saya menggunakan kosmetik baru kali ini, kosmetik yang begitu lama. Maksudnya lama untuk tetap bertahan. Apalagi sekarang kalau dimasukkan ke antiseptik akan bisa tahan lama. Gelnya dari rumput laut. Silahkan menghubungi Ibu Mila. Tadi kami sempat kontak ke beliau. Kemudian untuk food grade, untuk makanan. Es krim hampir semuanya menggunakan rumput laut. Mulai es krim, ya. Kemudian yogurt di dunia ini yang menggunakan kerajinan rumput laut itu bangsa yang sudah menggunakan adalah bangsa atau negara Jerman, yang kedua di UMKM kami, seperti itu. Jadi menggunakan rumput laut karena apa? Di situ ada unsur seratnya. Ya. Next. Ya, rumput laut hasilnya nanti akan ada video tentang beberapa olahan rumput laut. Rumput laut adalah raw material, bahan mentah, ya, yang sekarang oleh pemerintah tidak dianjurkan untuk dikirim dalam bentuk mentah, tapi dalam bentuk setengah jadi. Kemudian andai kata ada pernyataan bagaimana kalau kita mengolah dengan produk yang sama. Semuanya iya, semuanya ikan, tapi ikan ada diversifikasinya, ada macam-macam produk olahannya. Apabila suatu pelaku UMKM atau alumni yang lulus dari perguruan tinggi membuat produk yang sama, misalkan di Malang itu dominasi susu, ya. Semuanya susu, sama meniru, maka berpeluang terjadi perang produk di pasar dengan produk yang sama. Contoh mohon maaf ini teman-teman UMKM di Batu minuman sari apel. Orang membuat minuman sari apel semuanya. Sebenarnya ada peluang yang lain, membuat minuman serai, membuat jeruk dan yang lain. Sehingga kalau sama apelnya maka akan terjadi perang produk di pasar lokal tersebut. Yang kedua, persaingan produk dalam satu jenis tidak bisa dihindari, akan terjadi persaingan. Akhirnya apa? Konsumen bosan dan suatu saat akan meninggalkan produk tersebut. Apalagi produk yang merusak pasar. Minum produk atau makan produk ternyata selesai batuk, ya. Selesai seri, ya. Selesai panas badannya. Nah, ini kan merusak dengan harga yang murah. Nah, oleh sebab itu kalau menurut Weekend dalam strategi Laut Biru Ocean Blue Strategi mengatakan itulah yang dimaksud dengan pasar berdarah-darah. Piramide paling bawah itu adalah piramide, kalau dalam bentuk piramide strategi Laut Biru, ya, perang strategi Laut Biru. Paling bawah ini adalah yang perang berdarah-darah. Rumput laut dapat dihitung jari pemain rumput laut. Saat ini di Malang pemain rumput laut insya Allah baru 1. Ya. Ini adik-adik mahasiswa dan adik-adik di anak-anak di taruna-taruni SMK, ya, di vocation, dan adik-adik mahasiswa di Politeknik Negeri Jember dan yang lainnya. Ini peluang, tidak ada peluangnya, saingannya kecil.
di Jepara sudah berapa waktu ini sedang kami mendampingi produk olahan minuman. Hampir sama dengan produk kami. Digarap oleh Bapak Kepala Sekolahnya mengerjakan bersama dengan anak-anak didiknya di Karimun Jawa. Posisi sekarang di Jepara. Nah, seperti ini. Sangat sedikit pesaingnya. Beda dengan produk-produk yang lain, banyak persaingan. Oke, next. Ya, sambil ini posisi kurang ke atas. Oke. Nah, ini ada yang baru, coba di pojok di situ ada serula. Sedotan dari rumput laut. Ini seorang pengusaha di Pasuruan, Bapak Hamzah, pemilik Nusantara, kapal kerajinan Nusantara Indonesia, mendidik anak-anak SMK itu. Di produk ada serula, sedotan rumput laut. Diproduksi dari, beliau mendampingi anak-anak pulau di Pulau Karimun Jawa. Dan disupport oleh pembuat kebijakan dalam arti baik gurunya, kepala sekolahnya. Ini hasilnya. Jadi SMK-nya bukan SMK mandul. Perguruan, andai kata perguruan tinggi bukan hanya teoritis, tapi ada hasil karyanya. Ini adik-adik kita dari Karimun Jawa, sedotan. Tinggal nanti kerjasama dengan perusahaan untuk ekspansi. Dan ini beberapa produk-produk dari UMKM. Ada yogurt, minuman rumput laut, ada bidaran, pasteurisasi kejut listrik. Ya ini nih, ada pasteurisasi kejut listrik. Kami kerjasama dengan ini, kerjasama dengan Universitas Brawijaya, program sosial agribisnis perikanan, Fakultas Perikanan. Kami mendapatkan bantuan mesin kejut listrik. Ini kami terapkan. Hanya untuk susu awalnya, kemudian kami tahu sistem kerjanya, akhirnya kami pakai untuk proses sterilisasi yang lain untuk kejut listrik. Akhirnya muncullah produk minuman rumput laut seperti peserta seperti yang Bapak adik-adik lihat di tayangan di screenshot. Bisa ditayangkan lagi video yang kedua, adik-adik mahasiswa. Sekaligus video yang ketiga. Minuman rumput laut menggunakan mesin sulis kejut listrik, setting suhu, power. Kemudian kita coba ini kejut listrik masuk. Ini ya prosesnya masuk sini, berjalan terus. Filter 1, filter 2 dari Donomulyo, PKL SMK Muhammadiyah Donomulyo, menghindari kontaminasi sentuhan tangan, desealer, terus penyeluruhan, ya, terus proses alir dari keran masuk, kemudian masuk di kejut dingin menggunakan kejut dingin. Oke, tadi salah satu alat yang kami miliki bantuan dari Universitas Brawijaya menggunakan sistem kejut listrik untuk sterilisasinya. Ini bagi UMKM adalah suatu yang kategori untuk versi UMKM ya, adalah high teknologi seperti itu. Nah,
dalam hal ini untuk adik-adik dan teman-teman semuanya, ini alat-alat hal yang dasar yang perlu dimiliki ketika kita menjalankan usaha. Jadi luar biasa potensi rumput laut, ya. Oleh sebab itu inilah peluang dan sekaligus tantangan ketika saat pandemi seperti saat ini. Oke, next. Saya dilihatkan lagi. Ya. Pemasaran dan tantangan UMKM COVID merubah tatanan dalam pemasaran. Jujur, kami belum menjadi UMKM yang sangat tangguh, belum. Kami pernah berhenti hampir sekitar 11 bulanan. Berhenti dalam arti berhenti produksi, tapi kami memperbaiki manajemen dan mutu. Salah satu kami para pelaku UMKM adalah berpikir antara keuntungan, produktivitas, dengan keselamatan kerja dalam arti nyawa. Ya. Pada saat pandemi, daerah Malang, khususnya tempat kami juga adalah zona merah. Kami tidak bisa tracking atau menjaga tim produksi kami setelah produksi kemana, nggak bisa melacak. Maka kami khawatir ya pada saat itu, maka kami istirahatkan. Produksi seminggu sekali. Ya, seperti itu. Ketika kami produksi, saat itu orang di awal-awal pandemi yang masyarakat mikir adalah hal yang pokok, kebutuhan makan. Sedangkan produk-produk kami ini kan minuman, makanan itu masuk kategori kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan primer. Ya, bukan masuk kategori pendamping makanan lauk-lauk. Seperti frozen food masih laku, teman-teman. Yang memproduksi frozen food itu karena untuk pendamping makan. Sedangkan di kami pada saat itu minuman rumput laut, kemudian bidaran rumput laut, ya, itu seperti ini bidaran rumput lautnya kami. Ini kategori snack jajan. Dan ini terjadi juga pada teman-teman pelaku UMKM yang lain. Oleh sebab itu kami muter otak bagaimana bisa berjalan UMKM. Akhirnya kita evaluasi, kita pilih produk-produk mana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ketemulah kita produk kami yang awal, yaitu susu dan yogurt yang pada saat ini yang dibutuhkan oleh khalayak umum, oleh masyarakat. Kedua, pemasaran dan tantangan UMKM adalah offline, itu masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan offline. Kemudian terjadi perubahan proses pemasaran e-commerce, digitalisasi pemasaran harus berubah. Kami sharing dengan teman-teman Asosiasi Pengolah Pemasar Ikan Poklasar Kabupaten Malang, ada 40 pelaku UMKM atau Poklasar, kelompok pengolah, beberapa orang yang bisa sampai nembus ke luar negeri. Karena apa? Pemasaran online, digitalisasi marketing atau marketplace. Nah, itu sekarang harus berubah. Kami pun menyiapkan tenaga untuk menghandle tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat COVID ini muncul, yaitu pemasaran berbasis komunitas. Maksudnya apa? Komunitas-komunitas pengajian, komunitas-komunitas grup, kemudian komunitas yang jelas itu adalah kalau kita bisa mensuplai kebutuhan di tempat yang menetap, dalam arti contoh pondok pesantren, ya, ini adalah potensi luar biasa yang ketika COVID ini tidak banyak berpengaruh. Kami dapati ini atas sharing dengan para pelaku UMKM seperti itu. Oke, next.
Ya. Langkahnya bagaimana pada saat ini? Kita harus bedah usaha. Ini para pelaku UMKM, dan nanti ada adik yang yang saya berharap masuk ke dunia ini, dunia usaha ya, di dunia wirausaha, bedah usaha, bedah home industry, bedah UMKM. Dengan apa? Menggandeng perguruan tinggi dan praktisi. Nah, inilah saat ini sumber-sumber ilmu. Kalau dulu kita masih di tingkat dasar belajar di SD, ilmu bagaikan pelita, betul. Tanpa ilmu gelap kita. Kami merasakan, ya betul ternyata. Ya. Harus punya apa ya? Bahasanya itu harus belajar. Harus punya guru. Harus punya mentor seperti itu. Konsultan lah kalau bahasa dalam sekarang kan seperti itu. Konsultan. Jadi kita datangi. Kita enggak didatangi, kita mendatangi. Ya, ini ada ungkapan yang menarik dari dalam pembelajaran waktu kami di Brawijaya. Ada pernyataan dari salah satu dosen tuh menyampaikan, orang itu nggak kenal Anda, nggak kenal kita. Ini untuk pelaku wirausaha. Nggak akan kenal, nggak akan tahu siapa kamu, siapa saya. Namanya Bu Koci, ya. Bu Koci di Perikanan Unibro. Kita mengenalkan diri, mendatangi. Akhirnya orang tahu. Kalau diam ya tidak tahu. Ya. Kita perlu mendatangi seperti itu. Minta tolong ambilkan kopi, kotak kopi, yang kuning. Kami punya produk ini, kopi kapiten rumput laut. Ya. Kalau kita tidak memperkenalkan, ya, tidak konsultasi pada orang yang tahu, ya nggak akan bisa ini. Insya Allah nggak bisa maksimal. Nah, contoh sederhana ini kopi kapiten, kopi rumput laut, mulai harga yang 2.500 sampai 20.000 per sasetnya. Itu ada yang kecil-kecil. Seperti ini per saset yang mulai dari 2.500 sampai 20.000, yang 20.000 kopi luwak liar. Itu kita konsultasi. Ternyata rumput laut itu ketika dimasukkan di kopi, aromanya akan diikat oleh serat sehingga tidak bisa membuat segar di otak. Nah, kita memilih yang mana akhirnya? Kalau dominan rumput lautnya akan terjadi seperti itu. Aroma kopi akan diikat oleh rumput lautnya. Padahal otak butuh untuk kafein, unsur kafein untuk merelaksasi, ya, untuk membangkitkan, menyemangatkan. Nah, itu. Ternyata ini adalah dikasih rumput laut, ketika orang minum kopi itu tidak ada masalah pada lambung. Karena apa? Ada seratnya. Berarti apa yang kita pakai? Yaitu cip-cip rumput laut. Sehingga tidak aroma kopi dan yang lain akan tetap berfungsi. Nah, cip-cip rumput lautnya itulah yang akhirnya menghindari ketika kita ngopi itu kan kopi yang cenderung asam, maka di situ ketika ada serat perut aman. Kalau mungkin nenek moyang kita, ibu kita, mbah kita ketika di desa, kopi itu kan ada ini ya, ada berasnya ya. Ada berasnya. Didebel pakai beras. Oh, berarti itu ada unsur karbohidrat supaya ada serat supaya lambung aman. Oh, ternyata itu ketemu ya. Oke, next. Nah, dengan kita mendatangi para pakar, mendatangi tadi bedah manajemen, bedah industri, bedah UMKM, akan banyak metode akan diterapkan. Contoh salah satu sekarang yang tren di dunia adalah pengembangan model bisnis kanvas. Ya, next.
Nah, salah satunya dalam memproduksi, salah satu di antaranya saja. Satu, solusi apa yang ingin Anda berikan untuk mengatasi masalah tersebut? Mengapa value proposition misalkan ini ya? Karena pada dasarnya yang ditawarkan bukanlah produk apa, tapi manfaat apa yang bisa dihasilkan dari produk tersebut. Itulah yang disebut dengan value. Nah, itulah teman-teman semuanya, adik-adik mahasiswa dan taruna-taruni SMK Kelautan Perikanan di Jawa Timur, bahwasanya ketika kita membuat produk, ingat manfaat atau nilai tawar apa yang kita berikan, manfaat apa yang kita berikan kepada khalayak umum sehingga terjadi repeat order. Dia akan membeli ulang. Ketika membeli ulang akan terjadi namanya apa? Fanatik. Saya kepingin produk ini. Disitulah kita memulai membuat branding. Ya. Membuat branding. Nah, ketika kita menjalankan usaha, khususnya kalau di bidang pangan, itu ada 3. Satu, produk yang kita produksi itu adalah bermutu. Kalau mutu itu yang bicarakan 3. Aman dimakan, bernutrisi, dan yang ketiga adalah halalan thayyibah. Inilah disebut dengan mutu. Inilah idealisme ketika adik-adik mulai dari anak-anak SMK, perguruan tinggi mahasiswa, idealismemu itu akan ditaruhkan ketika kau menjalankan usaha. Otakmu otak uang atau otakmu masih mental, dan otak kita adalah masih otak dan mental yang berbasis pada nurani. Salah satunya itu. Contoh sederhana. Kami sebut tadi ini. Kalau kami ini menggunakan unsur gula, minuman ini, ya unsur gula, 1 kilo gula sekitar 12.000. Pemanisnya kami kalau menggunakan pemanis buatan, dayanya itu 1:400. Maksudnya apa? 1 kilo pemanis itu rasa atau daya manisnya sama dengan 400 kg gula. Sama dengan 4 kintal gula. 1 kilo pemanis. Cirinya apa? Ketika makan segar, setelah itu terjadi jendal di lidah, pahit, kemudian dalam hitungan menit orang yang sensitif akan terasa serak di dalam tenggorokannya. Seperti itu. Pertama segar tapi pahit. Nah, itu. Ketika terjadi akumulasi, bahaya. Kanker mengancam. Dan penyakit-penyakit yang lain mengancam. Nah, inilah perlu namanya suatu akhlak, karakter. Ketika dibangun mulai dari taruna, SMK, perguruan tinggi, ini harus kita pegang idealisme kita. Bukan hanya orientasi uang, dan uang. Itu. Yang kedua, ketika kita menjalani usaha berpegang pada mutu, yang kedua adalah ketika kita menjalani usaha adalah salah satu karakter adalah tidak ada kerjasama yang menelikung, berkhianat, dan yang lain. Apa? Kita awali dari kita. Komitmen dalam menjalankan usaha. Dunia ini tidak luas. Kalau kita bermain di dalam perdagangan, main perikanan akan ketemu lagi. Sekali kita berbuat tidak benar akan teringat. Dan segera kita minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Dan yang ketiga adalah ketika kita menjalankan usaha, bangkitkan diawali dari hal yang sederhana dulu. Makanya kami kenapa membidik rumput laut? Kalau dalam bidang aquaculture, kultur, ya budidaya, yang paling mudah insya Allah itu rumput laut. Istilahnya orang sambil merem itu insya Allah bisa menghasilkan. Itu permisi Bapak Ibu dosen pendamping dan para pakar. Kami mencoba contoh di wilayah Gresik, Ujung Pangkah. Ya. Di sana pernah dapat bantuan rumput laut jenis Gracilaria ditambak. Selang berapa waktu tidak ada pendampingan, hilang. Ternyata ada teman kami, rumput lautnya itu terjadi proses masuk dari
dari tunas tumbuh dia sudah habis, ternyata rumput lautnya jadi apa, perkembangbiakan secara selain dipotong ya, itu di selain stek di ini dengan spora. Di sana muncul sporanya keluar, tumbuhlah rumput laut. Dan itulah rumput laut cikal bakal ketika mau dikembangkan menghasilkan yang baik. Karena apa? Sudah mengadaptasi dengan lingkungannya. Ditambah namanya Bapak Robah, Pak Robah, ya di Gresik Utara, Sedayu, ujung Pangkah sana. Kami menjumpai satu tambak itu kayak hamparan Gracilaria. Nah, ini mudah. Jadi insya Allah tidak ada alasan ya kalau kita